Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kopinya nendang. Ini kopi yang jenis yang bukan fruity. Kalau biasanya fruity, kali ini bukan. Ini dari kopi dari Java Tubruk. Sebetulnya saya ada ini dapat beberapa dari Java Tubruk. Ini dari Graf Farm. Saya ada yang warnanya hijau, biru, coklat. Ini kalau nggak salah Arabica, Robusta, dan satu lagi ini kayaknya House Blend ya. Nah anyway, kopinya enak. Mau bahas soal ini entrepreneur, founder dari startup, bagaimana mendapatkan money dari usaha startupnya gitu ya. Maksudnya untuk secara personal gitu. Ini soalnya pertanyaan waktu itu ada bilang, Pak, kalau secara legal ya, bukan legal ya, secara baik-baik atau secara lurus legal ya kayak gitu ya. Gimana sih seorang founder itu mendapatkan uang dari hasil karya atau hasil usahanya? Nah, ya ada yang mengusulkan kalau misalnya gitu usaha startupnya itu dapat funding terus dia ngambil duitnya dari situ. Menurut saya nggak benar ya. Yang itu nggak benar. Itu ya nyolong artinya. Nggak benar. Ada macam-macam. Ini cara yang pertama. Yang pertama, misalnya Anda membuat sebuah usaha rintisan ya. Misalnya investasinya adalah 20 juta rupiah. Jadi Anda buat, Anda taruh 20 juta rupiah. Udah. Kemudian Anda mengerjakannya dengan cara part time ya. Mungkin Anda sedang kuliah, ya misalnya sedang kuliah atau bekerja lagi. Ada kerjaannya hanya di weekend gitu ya. Jadi ya pokoknya ya, dikerjakan secara part time atau orang-orang bilang secara bootstrapping. Ya. Dengan modal 20 juta misalnya usahanya apa ya? Usahanya Anda membuat software ya, membuat software katakanlah. Membuat software sebetulnya mau membuat kebab atau membuat ayam panggang apapun ya. Ayam geprek kalau dulu sempat ngetop ya. Anyway, jadi Anda taruh 20 juta, keluar uang gitu ya di situ, kemudian Anda mengerjakannya dalam waktu senggang Anda gitu ya. Lambat jadinya. Nah, tapi selama 6 bulan ini Anda berhasil mendapatkan pelanggan, mendapatkan customer segala macam yang kalau dihitung-hitung mungkin aset dari pelanggannya segala macam tuh sampai bahkan 50 juta. Bukan uang cash ya, bukan uang cash 50 juta tapi asetnya customer segala macam yang kalau kita hargai secara normal ya. Lihat video saya tentang bagaimana kita memvalue perusahaan mungkin sekitar 50 juta. Jadi sebetulnya Anda udah untung 30 juta tapi nggak ada duitnya. Nah, saya pengen narik 30 juta ini gimana? Nggak bisa gitu ya. Jadi usaha Anda udah bagus nih. Wah, usaha Anda udah bagus. Terus Anda belum digaji. Karena tadi Anda mengerjakannya sendiri ya. Sendiri setengah mati ngerjainnya. Tapi usahanya bagus, mulai jalan. Oh ya, ada revenue, udah dapat penghasilan. Tapi penghasilannya belum seberapa. Atau memang sudah dapat penghasilan. Udah dapat itu. Tapi Anda belum digaji. Nah, dapat duitnya gimana? Nah, macam-macam nih ya. Misalnya Anda dapat investor. Ada investor tertarik, ini bisnis Anda nih keren amat gitu ya. Saya mau ikutan dong. Saya berani taruh 50 juta. Kalau saya taruh 50 juta, kamu bagi saham berapa? Nah, itu lihat lagi video tentang valuation ya. Assuming kita sepakat 50-50 lah. Kan tadi nilai perusahaannya meskipun Anda awalnya memang keluar uang beneran 20 juta ya. Terus kemudian usaha Anda itu memang harganya ya dihargai 50 juta lah ya. Jadi dia naruh 50 juta lagi, berarti kan 50 juta awal ya perusahaan yang awal, 50 juta lagi dimasukin. Jadi perusahaan Anda nilainya 100 juta lah kira-kira begitu ya, 50-50 kepemilikannya itu. Udah. Tapi Anda masih tetap nggak dapat duit lagi. Anda itu memiliki sebuah perusahaan yang nilainya 100 juta sekarang ya.
dan Anda memiliki 50% sahamnya dari situ. Jadi sebenarnya Anda punya 50 juta tapi belum jadi duit gitu ya, duit cash atau duit yang bisa dibelanjakan langsung. Nah, sekarang perusahaan lebih serius. Oke, serius kita jalankan perusahaan. Kamu mengerjakan lebih serius. Keluar dari perusahaannya atau berhenti sekolah atau apapun ya, serius. Maka Anda harus bilang, wah saya ini kan sekarang kalau kerja serius, saya sebagai profesional di dalam perusahaan itu, maka saya harus digaji. Anda harus mengerjakan serius, nggak mati, wah harus gaji dong saya. Oke lah, disepakati gajinya berapa? Ya tawar-menawar 5 juta, 10 juta, mikir-mikir ya. Anda tidak ingin mengkadali perusahaan sendiri dengan menggaji Anda 35 juta gitu misalnya gitu kan ya. Nanti kan perusahaan jadi tekor. Ini perusahaan Anda sendiri. Jadi Anda itu pakai dua topi. Satu topi sebagai pemilik perusahaan yang mana mau irit, mau perusahaannya tetap survive ya. Tapi di satu sisi lagi Anda sebagai profesional Anda harus digaji, harus hidup dari situ ya. Maka katakanlah ya sudahlah kita ya awal-awal ya saya gajinya 5 juta rupiah. Ini gajinya minimal ya. Anda sebagai CEO dari perusahaan ini gajinya 5 juta rupiah karena Anda ngirit. Anda punya perusahaan ini, Anda ngirit, investor Anda senang juga nih orang ini nggak nakal gitu ya. Bukan buat usaha ini, memang dia pengen membuat usaha ini bukan cari keuntungan, ya hanya sekedar cari duit gitu, nipu-nipu gitu ya. Oke, Anda digaji 5 juta ya. Jadi tadi Anda awalnya balik lagi ya, Anda awalnya taruh 20 juta rupiah, kemudian Anda kerja keras selama 6 bulan, nilai perusahaannya jadi 50 juta, dan investor masuk lagi 50 juta. Nah sekarang Anda sudah mulai bisa lebih benar lagi menjalankan perusahaan karena sudah ada dana tambahan untuk misalnya kalau tadi jualan ayam geprek, membuatnya menjadi dua dorongan, atau kalau Anda membuat software Anda bisa hire satu programmer lagi dan Anda sendiri mengerjakannya, jualannya itu sebagai full timer dan Anda sudah digaji katakanlah 5 juta rupiah. Nah kalau Anda misalnya kerja ya lagi, Anda ngerjakan ini ya, usaha ini Anda ngerjakan ini, Anda udah digaji kan. Nah kalau Anda, hitungan gampangnya aja, kalau Anda misalnya dalam kondisi seperti itu Anda jalankannya selama 4 bulan aja ya. 4 bulan berarti Anda sudah digaji 4 kali 5 juta per bulan ya. Jadi Anda sudah dapat 20 juta rupiah. Dengan kata lain modal uang cash yang Anda tadi taruh ya 20 juta rupiah sudah balik modal lagi. Anda sebagai profesional ya, sebagai profesional sudah balik lagi gitu. Ya jadi itu benar-benar duit yang masukkan situ. Kalau Anda jalankan lagi, misalnya Anda jalankannya 1 tahun ya, 1 tahun 5 juta kali tadi 12 berarti Anda dapat 60 juta rupiah gaji ya. Berarti investasi Anda yang 20 juta tadi di awal sekarang sudah menjadi 60 juta rupiah. Dan juga Anda masih punya perusahaan tadi ya, 50% dari perusahaan yang harganya 100 juta itu. Jadi secara hitung-hitungan Anda tadi taruh 20 juta, sekarang Anda dalam 1 tahun gitu ya, Anda dapat 60 juta plus perusahaan yang bervalue 50 juta gitu. Jadi itu sah-sah aja dan itu normal gitu. Ada lagi yang bisa ditambahkan situ, ada sih sebetulnya. Misalnya ketika Anda jalankan perusahaan tadi ya, yang awal-awal Anda taruh 20 juta, Anda sudah menggaji diri Anda tapi dihutangkan oleh usaha Anda sendiri yang memang belum jadi ini ya kan, Anda awal-awal gitu. Oke lah dihutangkan, misalnya Anda merasa oh ya sudahlah saya digaji 3 juta sebulan tapi dihutangkan oleh perusahaan. Tapi kalau perusahaannya sukses ya gaji itu saya ambil gitu ya. Dibayar oleh perusahaan karena bentuknya hutang. 3 juta gajinya murah banget ya, UMR kali ya. Atau gajinya 5 juta lah ya, biar tadi sama lagi ya. Gajinya 5 juta lah ya. Nah, tadi kan Anda naruh 20 juta, Anda kerja 6 bulan ya untuk membuat perusahaan menjadi lebih bangkit, maka Anda sebenarnya perusahaan itu hutang ke Anda 6 bulan kali 5 juta berarti 30 juta. Kalau itu mau diduitkan lagi, disepakatkan bahwa perusahaan itu masih punya hutang ke Anda dan itu akhirnya hutangnya dibayarkan ke Anda juga bisa. Jadi Anda menjalankannya as a profesional dulu ya, hutang itu bisa juga. Gitu ya, bisa itu juga. Tentu saja ada hal-hal yang lain lagi ya, misalnya Anda bisa juga nantinya menjual sahamnya segala macam. Tapi itu untuk menunjukkan bahwa ada ya uang. Jadi untuk menjadi founder dari sebuah perusahaan itu bisa mendapatkan uang untuk hidup sehingga Anda bisa memikirkan perusahaan ini menjadi lebih besar lagi ya. Sehingga tadi mungkin tadi Anda sudah mendapatkan 60 juta tadi ya dari gajinya, tapi selama setahun tadi Anda membuat perusahaan ini yang harganya tadi 100 juta
value dari perusahaan 100 juta menjadi 1 miliar gitu. Dengan usaha keras Anda, bahkan Anda mendapatkan revenue real cash di perusahaan itu sehingga perusahaan itu bisa survive terus menerus. Maka nilai Anda selain mendapatkan 60 juta tadi, ya dikurangi 20 juta yang uang awal, Anda punya 50% dari perusahaan yang nilainya 1 miliar. Nanti suatu saat misalnya Anda sudah bosen atau Anda apa, ya udahlah saham saya ini perusahaan saya mau saya jual ke siapa gitu ya. Anda menjual ke misalnya investor yang tadi, saya mau pengen punya semuanya deh perusahaan ini, saya beli semuanya deh saham kamu ya. Oke, yang 50% dari 1 miliar tadi 500 juta. Dan dibeli dan Anda keluar dari perusahaan itu dijalankan oleh teman Anda tadi, investor tadi, dengan mungkin dia hire Anda, mungkin Anda juga dipecat ya sebagai CEO-nya, dipecat, Anda diambil alih, dijalankan lagi perusahaannya gitu ya. Dan mungkin perusahaannya makin besar, harganya 10 miliar, ya Anda nggak boleh iri ya. Karena tadi Anda masukin 20 juta, Anda sudah dapat 60 juta, bahkan kalau itu sahamnya dibeli, katakanlah deal-dealan, udahlah saya beli 500 juta lah ya, saya beli 200 juta aja lah korting ya, karena saya kan investor awal, kita kan teman segala macam gitu ya. Ya sudahlah, Anda misalnya oke lah, saya tahu perusahaan ini 500 juta value-nya ya, baginya dia ya 50%-nya 500 juta, tapi ya udahlah saya jual aja lah, boleh. Jadi Anda juga sudah keluar exit, sudah mengantongin uang. Tentu saja Anda kehilangan waktu ya, waktu setengah tahun tadi yang awal tambah 1 tahun lagi 1,5 tahun. Berarti 1,5 tahun Anda berhasil mendapatkan katakanlah 260 juta, kurang 20 juta. Jadi 240 juta. Berarti sebulan Anda cuma dapat 20 juta lah sebagai entrepreneur. 20 juta. Pak, kalau 20 juta saya sebagai kerja dari profesional gajinya 20 juta sebulan sama aja sih. Tapi ini kan a different kind of lifestyle aja lah, cara kehidupan yang beda sebagai entrepreneur. Gitu. Silahkan kalau ada yang mau memberikan komentar. Tapi saya tidak tertarik dengan ini ya, yang orang yang nakal-nakal yang ngadalin investor segala macam. Ini bukan, ini yang real ya, yang kedua-duanya sama-sama diuntungkan gitu ya. Kalau lagi untung sama-sama untung, kalau bias kita tanggung bersama gitu ya. Namanya juga entrepreneur ya gitu. Jadi nggak boleh jahat ya. Jadi kalau jahat lebih baik jadi penjahat sekalian aja. Jangan jadi entrepreneur gitu ya. Saya mau menyelesaikan kopi saya dulu ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.